wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi di hari ini pelajaran kita terkait dengan pembahasan ilmu nahwu dasar dengan membaca kitab Matan Jurumiyah. Pelajaran kita hari ini kita ambil lagi 2 dari isim mansub, insyaallah. Kita ambil 2 dari isim yang mansub. Dan dilihat dari waktu nanti, ya, semoga bisa dibaca semuanya 2 itu. Dan 2 ini pelajaran mudah sekali insyaallah. Tidak sulit. Tidak sulit. Pelajaran kita hari ini adalah mansub yang ketiga sama mansub yang keempat. Mansub yang ketiga adalah al-maf'ul fihi. Ya, dengan al-halu. Iya. Ini pelajaran mudah sekali. 2 ini. Mudah sekali. Maf'ul fi. Ini maf'ul fi, dia adalah mereka sebutkan isim mansub otomatis ya. Maf'ul fi itu namanya maf'ul fi harus isim. Paham kan? Dan dia adalah mansub, dipastikan kan dia di bab mansub. Karena dia di bab mansub. Ini pengertiannya sama dengan maf'ul bi, sama dengan maf'ul mutlak. Yang membedakan dia dengan maf'ul bi sama maf'ul mutlak setelah 2 kata ini. Setelah 2 kata ini. Mereka katakan dia adalah libayani. Ya. Enggak. Kita masukkan dulu 1 supaya langsung terjemahannya nanti. Kita masukkan dulu 1 ketentuan supaya nanti antum terjemahannya langsung pas. Bitakdiri makna fi. Ini nanti tambahan dalam terjemahan. Iya. Terus mereka katakan libayani makan al-fi'il au zamanihi. Ini ketentuan pertama, ini ketentuan kedua, ini ketentuan ketiga, ini ketentuan keempat. Jadi kalau antum paham 4 ketentuan ini, maka antum akan paham yang namanya maf'ul fi. Maf'ul fi adalah isim, harus isim. Bukan huruf, bukan fi'il. Mansub, bukan marfu, bukan majrur. Bitakdiri makna fi. Dengan mentakdirkan dalam terjemahannya arti fi. Fi ini tergantung nanti. Kalau dia menunjukkan tempat, maka terjemahkan dengan di. Kalau dia menunjukkan atas waktu, terjemahkan maknanya pada. Karena dia ini, maf'ul fi ini bisa menunjukkan waktu atau tempat. Sebentar dalam pengertiannya. Kalau katanya menunjukkan tempat, terjemahkan di. Kalau katanya menunjukkan waktu, terjemahkan apa? Pada. Dengan ditakdirkan dalam terjemahannya arti fi. Bukan lafadznya, maknanya saja. Maknanya fi. Terus tujuannya ini. Li untuk bayan menjelaskan. Makanul fi'il tempat terjadinya perbuatan. Au zamanihi atau waktunya. Kalau ada kata menunjukkan atas tempat terjadinya sesuatu. Atau waktu terjadinya. Maka itu disebut maf'ul fi. Disebut maf'ulun fi. Kata yang menunjukkan atas tempat
namanya dzarful makan. Paham? Kata yang menunjukkan atas waktu namanya dzarfu az-zaman. Ini saja. Iya. Saya ulangi. Maf'ul fi adalah isim mansub yang ditakdirkan padanya terjemahan makna fi. Makna apa? Fi. Dia didatangkan untuk menjelaskan tempat terjadinya perbuatan atau waktu terjadinya perbuatan. Tempat terjadinya perbuatan dinamakan dzarful makan. Waktu terjadinya perbuatan dinamakan apa? Dzarfu zaman. Dzarfu az-zaman. Contoh. Iya. Zaidun amama al-bait. Iya. Zaidun amama al-bait. Zaid di depan rumah. Paham kan? Zaid amam artinya di depan rumah. Di mana Zaid? Hah? Berarti amama menunjukkan apanya Zaid? Hah? Tempatnya Zaid. Itu disebut maf'ul fi. Kalau menunjukkan atas tempat namanya maf'ul fi. Paham ini? Namanya maf'ul fi. Maf'ul fi dibaca apa? Dibaca apa? Mansub. Makanya saya baca amama. Karena dia menunjukkan tempatnya Zaid. Di mana Zaid? Di depan rumah. Paham ini? Dipaham ini? Jelas ini? Mungkin terlalu rapat tulisannya ini. Ya, saya pisahkan. Al-baiti. Kalau al-baiti kita belum pelajari. Kenapa di kasroh? Sekarang ini yang kita pelajari ini. Amama. Amama. Lihat terjemahannya. Zaid di depan. Paham ini? Di depan. Berarti menunjukkan makna fi. Di. Paham kan? Oh itu sudah poin pertama. Oh menunjukkan makna fi. Di. Di depan. Paham kan? Terus maknanya dia menunjukkan atas tempatnya Zaid. Di mana tempatnya Zaid? Di mana tempatnya Zaid? Di depan kan begitu? Menunjukkan atas tempat. Berarti cocok. Apakah dia isim amam? Isim. Mansub? Sudah. Namanya maf'ul. Namanya maf'ul fi. Contoh yang kedua. As-saum. As-saumu. Ya. As-saumu. Yauma al-khamis. Al-khamisi. As-saumu yaumal khamisi. Puasa pada hari Kamis. Saya terjemahkan apa tadi? Pada. Kalau ada terjemahannya di, pada. Sudah, itu ciri-ciri itu. Itu adalah maf'ulun fi. Karena dia terjemahannya selalu takdirnya di atau pada. Kalau tempat terjemahkan di, kan bilang Zaid di depan. Kalau waktu pada. Puasa pada hari Kamis. Puasa pada hari Kamis. Ini, yang ini, hari. Itu penunjukan apa? Tempat atau waktu? Hari. Tempat atau waktu? Tempat atau waktu? Apa? Waktu. Maka kenapa dia mansub? Apakah dia maf'ulun bi? Dikenai pekerjaan? Bukan. Apakah masdar? Maf'ul mutlak? Bukan masdar. Apalagi tidak sama dengan lafadznya kan? Bukan masdar. Bukan maf'ul mutlak. Apa dia? Itu namanya maf'ul fi. Menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Puasa pada hari Kamis. Kapan dia puasa?
hari Kamis. Paham? Kalau yang tadi di atas tempat terjadinya. Kalau yang di bawah waktu terjadinya. Dipahami nih? Ini yang di atas namanya dorpul makan. Yang di bawah namanya dorpul zaman. Paham ini? Sama dengan ayat sering kita baca. Kholidina fiha abada. Abadan. Mereka kekal di dalamnya abadan. Selama-lamanya. Ini kata abadan. Menunjukkan tempat atau waktu? Tempat atau waktu? Apa? Kenapa dibaca abadan? Kenapa dibaca abadan? Hah? Sebagai apa? Itu dia i'rabnya. Sebagai maf'ul fi. Menunjukkan waktu. Paham? Terjadinya apa? Pekerjaan. Jelas ini maf'ul fi? Ini dia ini paling pokok ya. Yang ini yang terakhir. Menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan atau waktu terjadinya. Kalau ada kata menunjukkan tempat terjadi atau waktu terjadi, maka namanya maf'ulun fi. Tinggal dilihat isim mansub. Artinya kalau dia menunjukkan atas tempat tapi tidak mansub, maka bukan juga maf'ulun fi. Paham ini? Paham ya? Atau dia tidak bermakna fi, tapi ada lafaz fi. Misal Anda bilang begini, Zaidun fi al-baiti. Zaid di dalam rumah. Ini kan di dalam rumah tempat juga. Rumah ini tempat enggak? Rumah ini tempat enggak? Rumah tempat enggak? Tempat kan? Tempat tinggal kan? Rumah tempat. Tapi apakah al-baiti maf'ul fi? Apakah al-baiti maf'ul fi? Tidak. Kenapa? Pertama dia tidak masuk. Di sini dia majrur. Terus tidak ditakdirkan makna fi karena memang sudah ada lafadznya. Tadi itu bukan lafadznya tapi maknanya saja. Dalam terjemahannya ada makna apa? Fi. Ini sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah. Yang penting untuk paham ini. Dia isim mansub. Menjelaskan tempat terjadinya pekerjaan atau waktu terjadinya pekerjaan. Dipahami ini? Terus alhamdulillah karena tempat terjadinya pekerjaan ini terbatas. Waktu terjadinya pekerjaan ini terbatas. Penulis kasih antum. Jadi ada di buku belum sebutkan kata-kata yang selalu menjadi maf'ul fi. Jadi nanti kalau antum dapat langsung bilang maf'ul fi. Dikasih oleh penulis. Dan ana contohkan berdasarkan apa yang dikasih oleh penulis. Ini kan saya contohkan dua. Amama sama yaum. Di buku karena penulis sebutkan sebagai faedah untuk antum. Maka kita akan sebutkan nanti berupa contohnya langsung. Paham? Jelas ini. Tapi untuk memahaminya kalau antum paham ini sebenarnya sudah selesai. Walaupun penulis tidak sebut. Kalaukah ada kata isim mansub. Tujuannya menjelaskan tempat terjadinya pekerjaan atau waktunya. Maka langsung bilang ini adalah maf'ul fi. Karena bukan maf'ul bi, bukan maf'ul mutlak. Ingat maf'ul bi yang dikenai pekerjaan. Nah, dipahami ini. Kalau maf'ul mutlak menguatkan pekerjaan dan harus masdar. Kalau maf'ul fi waktu atau tempat terjadinya pekerjaan. Jadi sekarang susunan kalimat kita sudah panjang. Dorobtu Zaidan Dorban. Ya. Yauma Al-Khamis. Al-Khamisi. Amama al-baiti. Lihat kalimat panjangnya. Dorobtu tu fa'il. Zaidan maf'ul bih. Saya pukul Zaid. Dorban maf'ul mutlak. Masdar. Sama dengan lafaz fi'il.
Paham kan? Yaumal khomis, yauma, maf'ul fi. Menunjukkan atas apa? Waktu. Amamal baiti. Di depan rumah, amama. Menunjukkan atas apa? Tempat. Ini maf'ul fi, ini maf'ul fi. Lihat kalimat tersusun sekarang sudah panjang. Kalau sudah selesai nanti 3 poin ini, maka akan sempurna 1 paragraf. Jadi kan, dorobtu zaidan dorban yaumal khomisi amamal bait. Sungguh saya memukul Zaid pada hari Kamis di depan rumah. Nah, kan dorban maknanya sungguh. Sungguh saya memukul Zaid pada hari Kamis di depan rumah. Dipahami ini? Nanti ada ditambah lagi. Ditambah lagi kalimat kalau kita sudah pelajari lagi yang berikutnya. Ini kan yang kita sudah pelajari. Fa'il, maf'ulun bih, maf'ul mutlak, maf'ulun fi, maf'ulun fi. Ini kita belum pelajari, ini kita belum pelajari. Nah pokoknya kalau sempurna ini buku berarti sudah 1 paragraf isinya. Dipahami ini? Sudah 1 paragraf isinya. Jelas pembahasan sekarang? Maf'ul fi, jelas? Jelas ini? Tambahan faedah nanti penulis akan sebutkan kata-kata yang menjadi maf'ul fi. Berikutnya hal. Ini hal lebih mudah daripada maf'ul fi. Hal lebih mudah dari maf'ul fi. Hal adalah pengertiannya dia adalah ya isim masih sama. Ya, mansub masih sama. Ketentuan itu tidak boleh keluar kan ini bab mansub. Terus bab isim. Hal adalah isim mansub. Ini ketentuan pertama. Ini ketentuan kedua. Sisa 1 ketentuan. Lagi. Kan dia cuma punya 3 ketentuan. Setelah itu punya syarat. Iya. Dia isim mansub. Ketentuan ketiga. Al-mufassiru. Iya. Mufassiru. 5 bahama. 5 imbahama. Ya. 5 bahama. Minal hayat. Ini ketentuan yang paling pentingnya. Dia isim itu tidak terlalu karena semuanya pasti isim dari yang mansub. Nah dari yang ini. Mansub ini juga sama semuanya. Yang ini. Fungsinya hal. Al-mufassir menjelaskan. 5 bahama terhadap 5 terhadap apa yang imbahama masih samar. Minal hayat berupa keadaannya. Namanya juga hal keadaan. Keadaan. Saya contohkan. Ja'a Zaid. Kalimat seperti itu dulu. Ja'a Zaid. Zaid telah datang. Paham? Zaid telah datang. Saya bilang Zaid telah datang. Antum baru pahami di situ. Oh Zaid datang. Tapi antum belum tahu bagaimana keadaan datangnya. Jalan kaki atau naik kendaraan. Paham? Yang samar bagi antum apanya ini? Kan saya bilang sama antum, Ja'a Zaid. Paham kan? Langsung antum paham, oh Zaid datang. Tapi ada sesuatu yang samar bagi antum. Datangnya ini bagaimana? Keadaannya. Paham ini? Langsung saya katakan rokiban. Rokiban. Dalam keadaan berkendaraan. Datang Zaid, rokiban. Dalam keadaan berkendaraan. Ini kata rokiban. Pertanyaan saya, isim? Ini rokiban, isim? Mansub? Untuk apa dia datang? Itu dijawab oleh ini. Untuk apa dia datang? Untuk apa ini? Ini rokiban. Untuk menjelaskan bagaimana keadaannya apa? Zaid. Ketika dia datang. Jelas ini?
Kalau ada kata menjelaskan keadaan kata sebelumnya, maka disebut hal. Bukan dia yang dikenai pekerjaan. Bukan dia masdar. Paham? Karena rokiban pasti bukan masdar. Ini rokiban apa? Isim fa'il secara tasrif. Bukan masdar. Dia bukan kata menunjukkan atas tempat atau waktu. Paham? Bukan. Kan ini artinya berkendara. Apakah tempat? Bukan. Waktu? Bukan. Berarti bukan maf'ul bih, bukan maf'ul mutlak, bukan maf'ul fi. Sekarang apa? Ini menjelaskan keadaan. Berarti siapa dia? Siapa dia? Hal. Namanya hal harus isim, pas, dan antum harus baca mansub. Antum harus baca apa? Mansub. Paham hal ini? Paham hal ini? Paham ini? Sama dengan ini tidak harus nanti keadaan fa'il ya. Tidak harus keadaan fa'il. Jangan antum anggap seperti maf'ul bih yang harus ada fi'il fa'il. Tidak harus. Dia bahkan bisa datang menjelaskan keadaan maf'ul bih. Misal antum anak katakan begini ya. Rokibtu al-farosa. Saya menaiki kuda. Sampai situ dulu. Saya menaiki, itu kan saya. Rokiba menaiki. Ya, al-farosa, kuda. Saya menaiki kuda. Itu kalimat. Ketika antum dengar, untuk sementara jelas nggak? Saya naik kuda. Itu kan jelas kan? Saya naik kuda. Tapi ada sesuatu yang belum jelas di sini dari sisi lain. Maksudnya itu kuda saya naiki, gimana keadaannya? Nah, gimana keadaannya? Langsung saya bilang setelahnya, ya. Musrojan. Dalam keadaan dia berpelana. Saya naik kuda musrojan. Dalam keadaan berpelana. Terjemahkan, dalam keadaan. Tambahkan kata, dalam keadaan berpelana. Dipahami ini? Abdillah. Dalam keadaan apa? Berpelana. Ini kata dalam keadaan berpelana. Menjelaskan keadaan kuda saat saya naik. Kuda itu saat saya naik, dia berpelana. Kuda itu saya naik dalam keadaan apa? Dia berpelana. Berarti ini kata musrojan. Paham kan? Menjelaskan yang masih samar berupa keadaan sebelumnya. Kalimat yang sebelumnya. Dipahami ini? Nah, kata yang menjelaskan keadaan disebut dengan istilah apa? Disebut dengan istilah apa? Hal. Dipahami ini? Untuk sementara. Paham itu? Siapa tidak paham? Yang sampai di situ. Pertama dia isim. Kedua mansub. Datang menjelaskan keadaan yang samar sebelumnya. Syukur. Paham? Abdillah. Kurang paham. Baik, alhamdulillah. Jadi pertama pahami dulu hal. Hal itu untuk menambah pemahamannya Abdillah. Hal itu artinya keadaan. Nah, makanya ketika dibilang kaif haluk. Bagaimana keadaanmu? Karena hal bermakna apa? Keadaan. Dah, itu secara bahasa. Secara istilah hal itu Abdillah harus isim. Kalau kata menjadi hal harus isim. Paham kan? Yang kedua Abdillah harus mansub. Isim yang menjadi hal harus apa? Mansub. Yang ketiga Abdillah dia itu sengaja didatangkan untuk menjelaskan keadaan. Kata sebelumnya. Misalnya gini. Ja'az Zaid. Zaid ini yang mau kita jelaskan. Zaid. Datang Zaid. Antum bertanya, bagaimana datangnya? Saya jawab, rokiban. Berarti kan ada pertanyaan dari antum. Bagaimana Zaid datang?
Saya jawab. Berarti kan samar bagi antum itu datangnya. Zaid, betul enggak? Kan antum tanya. Berarti samar bagi antum Abdillah. Paham Abdillah? Saya bilang begini Abdillah. Ja'a Zaid. Zaid datang. Langsung antum bertanya sama saya. Bagaimana datangnya? Kenapa antum bertanya? Nah, jawabannya karena terjadi apa? Kesamaran. Antum tidak tahu bagaimana datangnya. Paham? Jelas? Datang hal untuk menjelaskan yang samar tadi bagi antum. Rokiban, langsung jelas. Datang Zaid dalam keadaan berkendara. Jelas itu Abdillah, langsung jelas. Ketika anda tambahkan rokiban, langsung jelas. Contoh yang kedua Abdillah, saya bilang, rokitul farosa. Saya naik kuda. Tapi antum bertanya, kudanya dalam keadaan apa? Kamu naiki. Ini pertanyaan muncul karena kata rokitul farosa samar keadaannya. Paham Abdillah? Nah, ini pertanyaan muncul kenapa? Karena samar. Saya langsung bilang musrojan. Berpelana. Tahu pelana Abdillah? Jangan-jangan ini tidak tahu karena pelana tidak tahu. Tahu pelana Abdillah? Nah, itu masalah. Iya. Karena harus ditahu ini makna pelana. Tidak pernah lihat kuda Abdillah? Pernah? Pernah lihat orang naik kuda? Pernah. Kalau orang duduk di atas kuda, apakah ada sesuatu yang di atas punggungnya kuda? Ada. Itu namanya apa? Itulah pelana. Iya, bukan celana. Apa maksudnya? Itu pelana, itu sesuatu yang diletakkan di atas punggung kuda untuk duduk. Di atasnya. Paham? Sekarang saya naik kuda dalam keadaan kudanya berpelana, bukan bercelana. Dan sampai dari tadi dia pikirkan celana. Berpelana. Paham berarti? Paham tak? Yakin? Kata musrojan, kata rokiban. Ini sebagai apa Abdillah? Sebagai keadaan. Bahasa Arab saudara, jangan bahasa Indo. Hal. Karena datang menjelaskan apa? Keadaan yang samar sebelumnya. Paham saudara? Yakin? Yakin. Nah sekarang kita lengkapi dulu. Hal itu ada syaratnya. Namanya hal, kata menjadi hal harus nakiroh. Kata yang menjadi hal itu harus nakiroh. Paham ini? Sekarang lihat. Ja'a Zaidun rokiban. Rokiban. Nakiroh atau marifah? Nakiroh atau marifah? Nakiroh. Rokibtul farosa musrojan. Musrojan. Nakiroh atau marifah? Nakiroh atau marifah? Nakiroh. Dipahami? Namanya hal harus nakiroh. Terus syarat kedua untuk hal. Hal itu saudara tidak datang kecuali setelah kalimat yang sempurna. Maksudnya apa? Fi'il sudah ada dulu fa'ilnya. Baru boleh ada hal. Tidak boleh tiba-tiba hal begitu. Tiba-tiba Abdillah bilang musrojan. Pokoknya langsung dia bilang ke Sapri musrojan. Langsung dia bilang ke Sapri rokiban. Paham? Tiba-tiba begitu. Tiba-tiba langsung datang musrojan. Tiba-tiba langsung datang rokiban. Tidak boleh. Harus sudah sempurna kalimat sebelumnya. Dia itu datang setelah fi'il, ada fa'ilnya. Paham gak nih? Kalau fi'ilnya, ini kan fi'il lazim. Kalau fi'ilnya muta'addi, fi'il ada fa'il, sudah ada maf'ulun binya. Baru ada apa? Fa'il. Jadi dia kalimatnya sudah sempurna, baru boleh datang apa? Baru boleh datang apa? Hal. Paham syarat itu? Itu untuk hal. Terus terakhir kata yang mau dijelaskan keadaannya itu harus ma'rifah. Yang mau antum jelaskan keadaannya itu harus ma'rifah. Sekarang lihat. Jadi ada ini rokiban disebut hal. Kata yang dijelaskan keadaannya itu disebut sohib. Sohib al-hal. Pemilik keadaan. Misalnya ini. Ja'a Zaidun rokiban. Mana hal?
Mana hal? Mana yang dijelaskan keadaannya? Hah? Zaid. Paham maksudnya? Ini sahibul hal harus ma'rifah. Jadi berbeda. Halnya harus nakiro. Sementara sahibul hal pemilik keadaan harus apa? Ma'rifah. Sekarang Sapri, Zaid, ma'rifah atau nakiro? Kenapa? Iya, maksudnya kenapa ini dikatakan ma'rifah ini Zaid? Setelahnya nakiro. Jadi tidak gini. Ini Zaid. Kenapa dia ma'rifah? Apa dia? Kenapa antum katakan ini Zaid ma'rifah? Sebetulnya enggak paham pertanyaan saya. Bukan itu jawabannya. Abdillah, Zaid ma'rifah atau nakiro? Kenapa? Kenapa antum bisa katakan Zaid ini ma'rifah? Apa dia? Karena khusus. Itu jawabannya. Karena dia nama. Kan ma'rifah itu kan domir. Nama, isim mausul, isim isyarah. Paham? Isim ber'al. Isim disandarkan kepada sebelumnya. Paham? Lihat. Rokibtul farosa musrojan. Sapri. Mana hal? Nakiro? Kenapa bisa nakiro? Karena hal. Itu jawaban yang tidak tepat. Nah, saya bertanya ini iya kan? Memang hal harus nakiro. Tapi kenapa antum bisa katakan ini musrojan nakiro? Bukan ma'rifah. Apa kira-kira jawabannya antum? Karena masih umum, betul. Lumayan. Jawabannya tepat Ikhwan. Karena bukan ma'rifah. Apakah dia nama ini musrojan Sapri? Domir? Isim mausul? Isim isyarah? Ber'al? Mudhof disandar kepada setelahnya? Berarti bukan ma'rifah. Kalau bukan ma'rifah apa dia? Kalau bukan ma'rifah berarti apa? Nakiro. Ini hal. Al-farosa. Apa namanya Sapri? Yang mau dijelaskan keadaannya. Iya kan? Betul. Yang disebut dalam bahasa Arab. Sahibul hal. Sahibul hal. Pemilik keadaan. Yang musrojan ini adalah al-faros. Yang berpelana adalah kuda. Bukan saya. Saya naik kuda dalam keadaan berpelana. Bukan saya yang berpelana, baru kuda saya naiki. Tapi yang berpelana sini siapa? Kudanya yang berpelana. Berarti yang dijelaskan keadaannya al-faros. Al-faros Sapri. Nakiro atau ma'rifah? Kenapa? Mantap, sudah tahu dia jawabannya. Karena ber'al. Kapan dia ber'al hukumnya apa? Ma'rifah. Paham hal? Terus dia tidak terbagi. Tidak ada dibilang hal, domir, hal, dohir. Dipahami nih? Dipahami nih? Selesai. Inilah hal. Kata yang menunjuk mansub menjelaskan keadaan sebelumnya. Keadaan. Ingat kalau maf'ul fi waktu sebelumnya. Tempat sebelumnya. Kalau ini keadaan sebelumnya. Jelas kan? Jelas kan? Kata mereka untuk memudahkan pemula. Tanyakan dengan kata tanya bagaimana. Misalnya, Ja'at Zaidun rokiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Bagaimana Zaid datang? Jawabannya itulah hal. Tanyakan dengan kata apa? Bagaimana? Bagaimana Zaid datang? Berkendaraan. Sudah. Hal. Rokibtul farosa musroja. Saya naik kuda dalam keadaan berpelana. Bagaimana keadaan kuda saat kamu naiki? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Berpelana. Berarti berpelana apa? Hal. Jawabannya dari kata bagaimana itulah hal. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Ini dua. Ini dua kata yang mansub. Kita baca dulu pertama.
Atau kita baca besok? Kita baca di awal pertemuan besok? Kita baca besok atau sekarang? Besok. Alhamdulillah. Yang penting dua itu dulu diketahui, baru nanti kita baca besok. Ketika dibaca insya Allah akan lebih paham. Iya. Alhamdulillah.